bahagia. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh CGP Angkatan 1 Kota Pontianak Nurlinda Safitri SPD tahun 2020-2021. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah merupakan sebuah ekosistem. Sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen hidup atau biotik yang terdiri dari peserta didik, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat sekitar. Dan terdapat komponen tak hidup atau abiotik yang terdiri dari keuangan, sarana dan prasarana yang satu sama lain saling berkontribusi, berkaitan, dan saling berinteraksi dalam konteks kelangsungan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang dikenal dengan deficit-based thinking, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan dikenal dengan asset-based thinking. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang dikenal dengan deficit-based thinking yang merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada kekurangan, apa yang mengganggu dan apa yang tidak bekerja, yaitu pendekatan ini fokus pada masalah dan isu dan selalu berkutat pada masalah utama. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Berbeda dengan pendekatan berbasis aset atau ACE-based thinking yang merupakan pendekatan yang menekankan kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pada pendekatan ini, selalu berfokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya berupa aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Aset modal utama dalam sekolah. Menurut Green Haynes 2002, dalam ACE Building and Community Development, ada 7 aset utama atau di dalam buku ini atau LMS ini disebut sebagai modal utama, yaitu terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau 7 aset utama daerah atau sekolahnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau ACE-based thinking yang kemudian memanfaatkan atau memberdayakan secara optimal sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Cara implementasi, yaitu dimulai dari diri dengan mengubah mindset untuk senantiasa berpikir berbasis aset. Kemudian berkoordinasi dan komunikasi yang dilakukan dengan selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya melakukan kolaborasi, yaitu melakukan kerjasama untuk memetakan 7 aset utama sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Kemudian dilanjutkan dengan membuat perencanaan, yaitu merencanakan perubahan kecil di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, lakukanlah aksi nyata, yaitu melakukan perubahan kecil di kelas. Misalnya, mengoptimalkan potensi siswa untuk mengerjakan tugas sesuai kreativitasnya dan diserahkan melalui platform Google Form atau di kelas. Kemudian, contoh di sekolah, yaitu
memanfaatkan pojok mading sebagai sarana menyalurkan bakat siswa berkreasi. Selanjutnya, jika di masyarakat, dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat sekitar sebagai sumber ilmu dalam memperkenalkan dunia marketing dalam kegiatan sekolah. Terakhir, selanjutnya adalah melakukan refleksi dan evaluasi, di mana merefleksikan dan mengevaluasi aksi yang telah dijalankan. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, pengelolaan sumber daya yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya sehingga mendukung proses pembelajaran murid lebih bervariasi. Kedua, pengelolaan sumber daya yang tepat dengan asset-based thinking bersifat berkelanjutan sehingga dapat memberikan perubahan bagi proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang dengan pendekatan berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi murid sehingga murid mendapat merespon secara kreatif. Keempat, pengelolaan sumber daya yang tepat mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya sehingga proses pembelajaran menjadi terarah. Hubungan materi 3.2 dengan modul lainnya. Pada modul 1.1, yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin pembelajaran memetakan potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh murid sebagai sumber daya modal manusia, kemudian menuntun potensi tersebut agar tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, yaitu pemetaan aset atau kekuatan berbasis nilai dan peran guru penggerak seperti kolaboratif, reflektif, inovatif, sehingga mampu mengoptimalkan potensi setiap sumber daya untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.3, visi calon guru penggerak, yaitu pemetaan 7 aset utama sekolah, dapat dilakukan dengan penerapan inquiry apresiatif atau BAKJA. Pendekatan BAKJA juga berorientasi pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sumber daya. BAKJA membuat arah pemetaan aset menjadi terstruktur dan berpihak pada murid. Pada modul 1.4, budaya positif sekolah, yaitu pemetaan aset sekolah dengan pendekatan berbasis aset adalah pola pikir positif yang berfokus pada kekuatan setiap sumber daya, sehingga kita dapat fokus pada kekuatan atau potensi positif guna tercipta budaya positif sekolah. Hubungan materi 3.2 dengan modul lainnya, yaitu pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Seorang pemimpin pembelajaran memetakan kekuatan atau potensi yang berbasis aset yang dimiliki murid untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi karena setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Pada modul 2.2, kompetensi sosial emosional, pemetaan aset atau kekuatan di sekolah dengan pendekatan berbasis aset dapat pula didukung dengan pengembangan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, empati, dan lain-lain sehingga dapat menciptakan well-being murid. Pada modul 2.2 yaitu coaching, pemetaan aset atau kekuatan di sekolah dengan pendekatan berbasis aset dapat dilakukan dengan praktek coaching di mana coach dapat mengarahkan coachee untuk mampu memaksimalkan potensi atau kekuatan atau aset yang ada dalam dirinya ataupun lingkungannya untuk dapat memecahkan masalah sendiri atau mencapai tujuan yang diharapkan sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hubungan materi 3.2 dengan modul 3.1 dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pemetaan 7 aset utama sekolah terkadang dihadapkan dalam situasi dilema. Pemimpin pembelajaran dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga pemetaan aset tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Hubungan antara sesudah dan sebelum mengikuti pelatihan. Sebelum mengikuti pelatihan, mindset terkadang berfokus pada masalah dan kekurangan dan defisit. Lebih sering bertanya, apa yang kurang? Fokus mencari pertolongan atau bantuan orang lain, membuat program untuk memecahkan masalah atau kekurangan, serta berjalan sendiri-sendiri dalam pemetaan aset.
Namun, setelah mengikuti pelatihan, mindset berfokus pada aset atau kekuatan, mengubah redaksi pertanyaan yang mengarah pada pengembangan. Misal, keberhasilan apa yang sudah dicapai, strategi apa yang kita miliki. Kemudian, berfokus pada kekuatan atau aset yang ada, kemudian mengorganisasikan sumber daya tersebut. Selanjutnya, membuat rencana program berdasarkan visi, misi, dan kekuatan sekolah.